Halo teman-teman semua, minggu ini adalah minggu ketiga kuliah kerja nyata di Desa Sawit, Kecamatan Darangdan, Kabupaten Purwakarta. Pandemi COVID-19 berdampak kepada segala sektor kehidupan manusia, tidak hanya bidang pendidikan, namun juga kewirausahaan. Dengan demikian, minggu ketiga kuliah kerja nyata kali ini berfokus kepada kegiatan kewirausahaan di tengah masyarakat. Sejak kapan Mas berjualan tahu crispy ini? Dari tahun 2004. Dari tahun 2004 sampai sekarang? Sampai 2021. Berarti Mas itu menetap di sini atau gimana? Ya, bilang menetap mah belum sih, cuman ya alhamdulillah di sini agak ya mendingan lah usaha. Udah 3 tahun ini. Asalnya dari mana Mas? Asal dari Indramayu. Indramayu asli ya? Asli Indramayu. Kemudian berarti Mas menjual apa? Produk apa? Tahu crispy sama cireng crispy. Tahu crispy sama Cireng crispy. Oke. Kemudian bagaimana cara Bapak memasarkan produk tahu crispy ini kepada masyarakat? Langsung door sih, langsung ke rumah kan keliling sistemnya. Jadi sistemnya keliling ya? Dari satu kampung atau ke kampung yang lain? Kadang-kadang 3 kampung, tergantung ini sih lagi musim kayak gini kan sampai 3 kampung, 4 kampung sih. Ya, berarti dari mulai jam berapa itu? Mulai jualan mulai dari jam 12:30 sampai jam 9, kalau agak sepi sampai setengah 10. Berarti sampai malam gitu Sampai ya? malam. Kalau sepi berarti sampai malam, kalau agak ramai ya sampai jam 7 balik. udah bisa pulang ya? Ya, kemudian menurut Bapak, apa dampak dari wabah pandemi COVID-19 terhadap penjualan Bapak? Ya sangat pengaruh banget sih, penurunan banget itu, pendapatan juga jauh banget. Berarti biasanya pendapatan sehari berapa? Ya kalau dulu mah 400 dapat, kalau sekarang mah paling 250, kalau mau udah turun banget. Ya, berarti akibat dari pandemi COVID-19 sangat berdampak sekali ya terhadap penjualan tahu crispy ini. Kemudian untuk bahan pokoknya dari apa, dan apakah membuat sendiri atau ngambil dari yang lain? Ambil dari pabrik tahunya, dari Cisomang, Harapan Tadi. Kalau tahunya gitu ya. Kalau Iya. cireng crispy-nya berarti buat sendiri ya? Buat sendiri, cuman bahannya juga beli lagi. Oh, Bahan bahannya. asinnya dia. Baik. Kemudian kesulitan apa yang Bapak alami selama penjualan di masa pandemi COVID-19? Perbedaannya gitu kan, kalau misalkan kalau nggak pandemi, misalkan banyak yang beli, atau sekarang pandemi malah jadi berkurang, atau bagaimana? Ya, dampaknya ya sangat pengaruh banget sih. Biasanya kan banyak kerumunan anak-anak, pada nongkrong banget. Sekarang kan jarang gitu kerumunan dulu dengan kampung-kampung. Jadi sangat berdampak sekali gitu ya. Dulu banyak yang misalnya sekolah gitu ya, banyak anak-anak yang jajan, sekarang malah jadi berkurang. Kemudian yang terakhir, apa harapan Bapak untuk keberlangsungan kegiatan usaha yang sedang dijalankan? Mudah-mudahan cepat COVID ini cepat berlalu lah, cepat hilang lah. Mudah-mudahan ya, supaya usaha juga bisa lancar, kemudian penghasilan juga bertambah untuk keberlangsungan hidup gitu ya. Ya. Pertanyaan yang pertama, menurut pandangan Ibu, bagaimana kondisi perekonomian di masa pandemi COVID-19 saat ini? Sangat sulit, sama dengan sangat susah sekali nih. Nggak kayak dulu sebelum pandemi, ibu kan dulu jualan di kantin, jadi usaha tuh lumayan lah. Sejak kapan Ibu mulai membuka usaha kecil-kecilan ini? Sejak pandemi mulai usaha kecil-kecilan di rumah. Dulu mah usahanya di kantin di SMA 1 Darangdan. Cuman
Menjak pandemi, anak-anak diliburkan, apa boleh buat makan sehari-hari, biaya hidup, ya usaha kecil-kecilan di rumah. Baik. Apa yang ibu jual di rumah gitu? Makanan, minuman, jajanan buat anak-anak Dan sembako juga ya? Sembako juga ada. Ya, kemudian yang selanjutnya, bagaimana cara ibu memasarkan produk ini kepada masyarakat atau kepada anak-anak? Ibu kan ini jualannya di rumah ya? Iya. Dan gimana? Cuman ngasih tahu aja lah ibu buka warung gitu. Ya anak-anak pada jajan, tetangga juga lumayan buat nambah-nambah Baik, berarti kehidupan sehari-hari. baik, berarti pemasarannya dilakukan secara langsung begitu ya? Secara langsung saja. Secara online tidak, Bu? Tidak nih. Kalau online mah harus besar, harus bisa pakai kendaraan, ibu nggak bisa bawa motor. Baik, maksudnya pemasarannya misalkan diposting di WhatsApp atau gimana? Enggak, karena mungkin ada anak-anak ngaji begitu ya? Iya, paling ada anak-anak ngaji aja jajan gitu. Baik, kemudian semenjak adanya wabah pandemi COVID-19 ini, apa dampak bagi usaha ibu ini? Sangat berpengaruh sekali nih. Sangat berpengaruh sekali. Terutama untuk kebutuhan sehari-hari. Mana biaya kuliah anak nggak ada, dibantu sama kakaknya. Kemudian, selama pandemi COVID-19 saat ini, apakah ibu mengalami kesulitan dalam menjual produk? Sangat kesulitan karena banyak yang berjualan juga di rumah itu. Terus cari uang kan susah, sama-sama neng, yang pada kerja juga kan banyak yang diberhentiin gitu. Jadi sangat kurang sekali. Baik, kemudian bagaimana nih cara ibu mengatasi hal tersebut? Kan menjual produk kan susah gitu ya, apalagi jualan di rumah banyak pesaingnya. Nah, bagaimana cara ibu agar tetap mempertahankan usaha ibu tetap lancar dan sedikit-sedikit mendapat penghasilan gitu? Caranya ya gimana ya nih, semaksimal mungkin lah menjual produk itu. Gimana caranya kita ke tetangga yang dibutuhin tetangga itu supaya ada gitu. Supaya waktu belanja tuh ada gitu. dipromosiin aja gitu ya? Dipromosiin, kalau ada yang datang sambil promosi gitu. Baik. Kemudian berapa penghasilan yang ibu dapatkan dari menjual kecil-kecilan seperti ini di rumah? Sehari paling dapat 200, kadang-kadang 100, kadang-kadang 50.000 Sehari itu ya? Iya. Baik. Berarti ada perbedaan ya ketika sekarang ibu berjualan di rumah dan ketika berjualan di sekolah gitu ya? Sangat nih, kalau di sekolah kan anak-anak jajan tuh cash, nggak ada yang nganjuk. Kalau di rumah tuh ada nganjuk gitu. Ya gitulah, ada kalau nggak dikasih nganjuk gimana? Kasihan. Baik, kemudian yang terakhir, apa harapan ibu untuk keberlangsungan kegiatan usaha ibu yang sedang dijalankan ini meskipun di masa pandemi COVID-19? Ya, ibu bersabar sambil berdoa, bertahan. Nah, pasti sama Allah juga dikasih rezeki. Pasti ada jalan. Kita bersabar aja, mudah-mudahan COVID-19 masa pandemi ini cepat berlalu seperti biasanya lagi, cepat hilang gitu. Dan juga apabila COVID-19 sudah tidak ada, mungkin sekolah juga bisa buka lagi, anak-anak bisa masuk dan tentunya ibu bisa berjualan kembali di kantin ya. Iya.